Kalau kita bicara masalah syariat, hakikat, thariqat, dan marifat, saya menilai dan menyimak sendiri dari beberapa macam narasumber, ternyata berbeda-beda pemahaman dan urutannya juga berbeda. Dan kenapa itu bisa terjadi, saya juga tidak tahu, dan saya juga bukan menjadi hakim dalam masalah ini. Tetapi setiap orang punya penilaian berbeda, termasuk saya juga punya penilaian berbeda, dan semua keputusan ada pada kita masing-masing. Mana yang bisa terima atau tidak, itu hak kita masing-masing. Bagaimana, setuju nggak? Pada video kali ini saya akan menjelaskan versi saya apa itu syariat, hakikat, thariqat, dan marifat dengan cara yang mudah untuk dimengerti dan satu contoh yang untuk bisa dipahami oleh kita semua. Untuk itu, jangan dulu dipotong video ini, simak sampai habis. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga kabar baik senantiasa menyertai para sahabat semua hendaknya. Amin. Kapanpun dari manapun para sahabat menyimak video saya ini, saya ucapkan selamat datang di channel Sebatas Menyampaikan. Sebelum saya memulai penjelasan saya tentang syariat, hakikat, thariqat, dan marifat, saya mohon maaf kepada siapapun yang merasa tersinggung, yang merasa tersinggung dan marah ketika saya menyampaikan suatu hal yang tidak seharusnya saya sampaikan pada umum. Saya sekali lagi mohon maaf, tapi apapun alasannya sudah waktunya saya untuk menjelaskannya. Saya kasihan kepada orang-orang yang tidak tahu dan ketidaktahuannya dimanfaatkan oleh orang yang lain. Saya kasihan sekali. Untuk itu saya menjelaskan apa adanya, terbuka, dan apa-apa yang disembunyikan oleh orang umum, dan untuk mengetahui juga butuh bayat dulu. Kalau saya kasih secara gratis, dan kesimpulannya berpulang pada sahabat, apakah diterima atau tidak, itu hak pribadi sahabat masing-masing. Oke, kalau sepakat silakan nikmati video saya ini sampai selesai, semoga manfaatnya. Bicara soal syariat, hakikat, thariqat, marifat, di sini saya akan jelaskan dari segi bahasa dulu. Kalau syariat, kalau dari segi bahasa adalah jalan. Kalau jalan berarti satu yang harus kita lalui, proses yang harus kita lewati. Kemudian kita tetapkan apakah kita ambil keputusan atau mana yang harus kita ambil keputusan, bagaimana cara mengambil keputusannya, kapan dan di mana. Kemudian kita berusaha untuk menjelaskan, oh ini keputusan kita ambil, dan kita udah bisa menjelaskan dan jelas permasalahannya oleh kita itu sendiri. Kemudian hakikat itu adalah nyata, asli, bahwa inilah sesungguhnya yang tidak ada keraguan padanya. Secara ilmiah dijelaskan inilah. Kalau berat jelas beratnya, kalau panjang jelas panjangnya, kalau tinggi jelas berapa tingginya, kalau warna jelas apa warnanya, kalau isi berapa isinya, kalau punya kandungan apa aja kandungannya, kalau punya manfaatnya apa aja, kalau punya sifat-sifatnya apa aja. Itulah yang disebut hakikat. Kemudian thariqat itu adalah jalan juga, tapi jalan untuk memproses tindak lanjut dari apa yang kita pahami tadinya. Contohnya kita punya persoalan ingin membuat kue bolu contohnya. Kemudian kita carilah bahan-bahannya. Jalan itu kita mencari itu adalah proses. Kemudian kita tetapkan, oh ternyata pakai terigu. Terigunya mereka jenis Kemudian kita jelaskan, oh ini terigu ini begini bahannya apa aja ini jelasin semuanya. Kemudian jenis bahannya juga kita jelas, oh terigu itu benar asli, bagus, tidak klorosa, dan kualitas yang bagus. Kemudian bahan yang lain juga gitu, kita lihat ternyata oh bagus, mantap. Kemudian thariqat jalan juga sama proses untuk mengolah dari bahan tadi untuk menjadi bahan kue, kita olah. Bagaimana prosesnya itu jalan itu adalah jalan proses sama dengan proses metode bagaimana cara membuatnya, dan marifat hasil yang kita dapatkan, dan ternyata kue bolu itu begini bentuknya ya, baru kita kenal, baru kita ketahui, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita.
Itu baru dari segi bahasa. Bagaimana contohnya kalau kita dalam hal agama. Ini satu yang penting saya sampaikan. Tapi sekali lagi saya mohon maaf kepada siapapun yang merasa tersinggung. Karena saya membuka apa adanya. Semoga ini menjadi wawasan buat kita semua. Saya ambil contoh adalah kata basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat ketahui, apakah para sahabat pernah mendengar orang dulu dengan bismillah saja orang bisa begini begitu. Orang bisa melakukan ini itu. Itu baru bahan yang kita kaji itu bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok bisa begitu? Kemudian kita jelaskan, oh ternyata bismillahirrahmanirrahim itu artinya adalah kalau menurut umum adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kalau saya pribadi, sesuai dengan fungsinya bahwa bismillah itu adalah niat, dasar, pondasi yang menentukan sah atau tidak sah, yang menentukan baik atau tidak baik nantinya. Berarti adalah niat, berarti itu adalah landasan hukum. Maka saya mengartikan bismillahirrahmanirrahim itu adalah atas nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kalau kasih sayang berarti cinta. Jadi kalau saya kesimpulkan atas nama Allah yang Maha Mencintai. Ingat, atas nama, ini nama, kemudian ada satu yang di atasnya. Kalau dasarnya lemah, berarti yang di atas ditumbang. Tapi kalau atas nama di atas nih bawah, kalau di bawahnya lemah, berarti ada tumbang. Paham? Bisa mengerti kan yang? Kemudian kalau dari segi hukum sesuatu permasalahan, kalau dasar hukumnya lemah, maka persoalan itu bisa batal secara hukum. Seseorang bisa berbuat nekat atau bunuh diri atau melakukan apapun itu karena ada dasarnya. Biasanya atas nama cinta, biasanya atas nama dendam, atas nama tugas, atau atas nama apapun alasannya, berarti atas nama. Jadi nama nekat itu berdiri dari sesuatu yang mendasar di bawahnya tadi. Apakah dendam, apakah itu tugas, apakah cinta, macam-macam. Itu baru atas nama. Kemudian kita baca bismillah itu yang memerintahkan Allah. Berarti kita melaksanakan atas nama Allah. Ingat, kalau udah Allah yang memerintahkan, kita melakukan atas nama Allah, maka Allah akan membikin dari belakang. Allah akan melindungi kita dari depan belakang. Allah akan mendorong kita. Allah akan menuntun kita. Orang politik, kalau sesuatu persoalan, kalau tidak dilakukan atas nama politik, atas nama pemimpin, maka pemimpin yang menyuruh kita itulah yang melindungi kita, yang membacking kita, yang menjaga kita. Saya pikir dalam hal politik, sahabat bisa mengerti barangkali kan. Kemudian, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih sayang adalah, kalau kita simpulkan adalah cinta. Para sahabat paham berapa kuatnya rasa cinta, berapa dahsyatnya kekuatan cinta. Orang bisa membunuh karena cinta. Orang bisa mengarungi lautan, mendaki gunung, mengarungi lautan adalah demi cinta. Orang bisa bunuh diri karena cinta. Orang bisa buat apapun karena cinta. Itulah kekuatan cinta. Sekarang kita bekerja, melakukan apapun atas nama cinta, cintanya Allah. Dan sesungguhnya kekuatan yang paling kuat adalah yang tidak ada lagi kekuatan melebihi dari kekuatan Allah adalah kekuatan cintanya Allah. Bagaimana sampai di sini bisa paham kan? Jadi kita ambil contohnya bismillahirrahmanirrahim, jadi atas nama Allah. Kemudian masalah hakikat udah kita singgung sedikit bahwa yang namanya bismillah itu adalah kekuatan cinta yang kita lakukan atas nama Allah yang mempunyai kekuatan cinta. Kemudian jalan metodenya apa? Ke dalam kehidupan sehari-hari, jalan atau metode cara pemakainya. Kalau kita mau makan contohnya atau minum, kita lakukan, ini contohnya itu kan. Saya minum, tapi bismillah dulu di awalnya. Saya minum ini atas nama perintah Allah. Allah yang menuntun saya, memerintahkan saya, makan dan minumlah. Yang halal lagi coba. Ternyata yang kita makan minum itu adalah sesuatu yang halal, lagi menyehatkan, bukan minum-minum yang tidak, yang keruh-keruh, bukan, yang tidak keruh, bukan, minum yang sehat. Kemudian marifat. Bagaimana proses pemahamannya? Contohnya tujuan kita untuk memakan bismillahirrahmanirrahim dalam tujuan tertentu.
Kita dalam melakukan satu Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dalam pikiran kita, perasaan kita, bahwa kita tuh kenal bahwa yang kita baca, yang kita ungkapkan, yang kita angkat adalah atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita ingin melakukan satu dalam hal terdesak, contohnya atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nasta'in kun fayakun. Hamba memohon, ya Allah, jadilah maka terjadilah ia. Itulah yang dialami oleh para sufi-sufi dulu. Itulah dialami oleh wali-wali dahulu. Dia bisa menggantung tanpa tali, mengangkat tanpa ikatan, mengikat tanpa ikatan, mengangkat tanpa dipegang, mendorong tanpa didorong. Gimana maksudnya? Silahkan pikirkan sendiri. Itulah kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapapun bisa melakukannya. Tapi dengan catatan, jika syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi. Kalau bagi saya masih jauh. Saya akui. Tapi kenapa saya menyampaikan? Ya siapa tahu ada ya di antara sahabat yang bisa memahami dengan lebih bagus. Dan semoga saja. Dan saya juga tidak tahu. Silahkan pahami. Kemudian bagaimana dengan semasa Nabi Sulaiman, ada yang bisa memindahkan istana Ratul Balqis dalam hanya sekejap mata. Apakah yang dia baca? Baca kemungkinan juga bisa. Yang seperti saya bukan tadi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah, jadilah maka terjadilah ya. Bismillahirrahmanirrahim, nasta'in kun fayakun. Apakah itu yang dibaca? Saya juga tidak tahu. Ini prediksi saya sendiri. Saya mengatakan ini benar juga tidak, mengatakan tidak juga tidak, karena Allah yang lebih tahu. Dan untuk proses berikutnya, dalam pemahaman berikutnya, bisa dipakai untuk hal-hal yang lain, selama itu perbuatan yang diridai oleh Allah. Sekiranya kita memakainya untuk sesuatu yang Allah tidak ridho, otomatis Allah tidak akan mendukung dari belakang. Ternyata kok bisa? Berarti setan yang mendukung dari belakang. Iblis, kekuatan iblis yang mendukung dari belakang. Na'udzubillah min zalik. Jadi untuk sampai di sini saya cukupkan sampai di sini. Saya takutnya ada yang marah kepada saya, tidak terima karena saya membuka rahasia dari apa-apa yang disampaikan oleh kelompok tarekat. Kalau mereka untuk mendapatkan ini biasanya dulu berbanyak dulu. Kalau saya enggak, saya buka apa adanya. Dan siapa yang bisa menerima itu adalah rahmat dari Allah. Dan jika tidak bisa menerima, bukan Allah tidak sayang sama kita. Mungkin kemampuan kita untuk menerima yang belum. Apakah kita bisa mempraktekannya, itu datang dari Allah, rahmat dari Allah. Sekiranya kita belum bisa mempraktekannya, belum berarti kemampuan kita yang masih kurang. Dan apakah saya sudah bisa mempraktekannya? Maaf, belum, saya angkat tangan. Saya jujur aja, saya angkat tangan, belum bisa. Tapi saya berusaha. Dan siapapun berhak untuk berusaha. Bagaimana? Saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.